Bima? Ada apa, Mas? Urusan bahan kiriman kita itu sudah beres belum? Santai aja, Mas Tirta. Udah beres kok. Benny, Gila, keren banget. kita juga harus kerja keras. Nanti kita juga bisa punya mobil kayak gini. Bawa apa tuh, barang berharga? Laporan pemeriksaan kesehatan armada. Masih anget, baru keluar, coba lihat, perangkat tubuhmu ini, masih bisa dipakai atau tidak. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan adikku, ya. Kamu meremehkanku? Mas Tirta. Jangan lihat aku kurus. Badanku berotot-berotot. Kamu tuh, khawatirin diri sendiri aja. Bima semua indikator normal. Lihat tuh, sombongnya. Jangan sampai aku tahu kamu ganggu adikku. Kalau enggak, Cahya baru masuk kuliah. Keluarga lagi butuh uang. Kalau aku udah nggak ada. Yulia, gimana nanti hidupnya? Mas Tirta, mungkin saja alat pendeteksinya yang salah. Kamu tahu kan, setiap tahun banyak banget kasus salah deteksi. Sejak kecil, aku dan adikku hidup saling bergantung. Susah payah nungguin kalian tunangan, aku udah gak sabar pengen jadi pamannya. Sayangku, ya Tuhan. Kenapa kau perlakukan aku kayak gini? Mas Tirta, tenang dulu dong. Dengerin aku. Farah cuma punya kamu satu-satunya keluarga. Aku juga cuma punya kamu, satu-satunya saudaraku. Dengerin kata-kataku. Ayo kita jalani pengobatan dengan baik. Oke? Lagi pula teknologi sekarang udah canggih banget. Siapa tahu udah ada obatnya. Bima, aku ingetin kamu ya. Jangan kasih tahu Farah sama Yulia. Ngerti? Kenapa sih, Mas Tirta? Meskipun mereka tahu, Mbak Yulia pasti gak akan nyerah. Dan aku juga. Kita berjuang bareng-bareng. Udah, jangan lanjutin. Farah. Cuma punya aku satu-satunya keluarga. Dan juga Yulia. Intinya, mereka sama sekali gak boleh tahu. Kalau enggak, keluarga ini bisa berantakan. Baik, Mas Tirta. Aku setuju dengan semua permintaanmu, aku janji, aku tidak akan bilang sepatah kata pun. Tapi kamu juga harus janji padaku. Kita harus bekerja sama dengan baik dalam pengobatan. Oke. Setelah kamu sembuh, kita akan melupakan hal ini. Sepenuhnya. Bima, aku sekarang hanya punya kamu. Mas Tirta, tenang saja. Percayalah padaku. Selama aku ada, keluarga ini tidak akan bubar. Jika ada masalah apapun, kita hadapi bersama. Bima ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Kalian baru saja menikah, dia langsung menyerahkan semua masalah ini kepadamu, padahal kamu sedang hamil. Bahkan bayangannya saja tidak kelihatan, sama sekali tidak peduli padamu. Mbak Yulia, sopir truk besar, memang biasanya gitu, kan? Satu kali narik paling nggak nariknya 10 hari sampai setengah bulan. Bima juga cuma pengen dapetin uang susu lebih buat aku. Belum lagi Cahya, waktu kuliah dulu pengeluarannya juga gede, kan? Udah berhari-hari nggak ketemu Mas Tirta, kangen, nggak? Kangen mah buat apa? Anak kita, Cahya ini, sekarang kan mahasiswa top di universitas ternama. Dengerin ya, dia belakangan ini dapetin pacar.
Itu kan eksekutif di grup Naga Perkasa, loh. Bagi kita di armada keluarga Tirta, ini adalah kesempatan emas yang sangat langka. Tapi kakakmu itu, Tirta, malah maksa kenalin si Bima, pria miskin itu sama kamu. Entah apa maunya. Mbak Yulia, Bima tuh baik banget sama aku. Gajinya selalu diserahin tepat waktu. Sering-sering juga kasih kejutan kecil buat aku. Belum lagi, apapun selalu nurutin aku. Gaji receh yang dia dapat tuh, diserahkan atau enggak, emang beda. Mulut pria tuh, penuh tipu daya. Ini, apa? Tumor otak? Mbak Yulia, siapa di keluarga kita ini yang didiagnosis tumor otak? Dasar kamu bodoh. Di kamar pengantin ini hanya kamu dan Bima yang tinggal. Tidak mungkin. Kalau Bima sakit, pasti dia tidak akan menyembunyikannya dariku. Hamil bikin otakmu jadi tumpul ya? Ini penyakit mematikan. Kalian baru saja menikah. Dia takut kamu menyesal setelah tahu lalu minta cerai darinya. Tidak mungkin. Mbak Yulia, aku percaya Bima bukan orang seperti itu. Aduh. Dia lebih baik membakar hasil tesnya daripada memberitahumu. Sampai sekarang juga masih bela-belain dia. Parah, sayang. Dulu, kakak sudah menentang pernikahan kalian. Kalau dia benar-benar tulus padamu, mana mungkin dia melakukan hal seperti membuatmu hamil sebelum menikah. Tapi kami sudah menikah. Kami sudah pasangan suami istri yang sah. Kalau dia sakit, aku bisa bawa dia ke rumah sakit. Aku bisa bawa dia berobat. Benar kan? Kamu memang bodoh banget, ini penyakit mematikan. Berapa banyak orang yang berobat untuk penyakit ini pada akhirnya uang habis, nyawa pun tidak tertolong. Memangnya kondisi keluarga kita seperti apa? Apalagi dia cuma supir truk. Kerja berhenti, makan pun berhenti. Bahkan kalau penyakitnya sembuh, nanti siapa yang berani mempekerjakannya? Nanti dia cuma jadi beban. Mau seumur hidup jadi babunya? Mbak Yulia, lalu aku harus bagaimana? Aku masih mengandung anak Bima. Tenang. Dengar kata kakak. Pernikahan ini batal saja. Bima. Beberapa hari ini, untung ada kamu. Bolak-balik ke sana kemari. Kamu sudah capek? Sama Farah, sayang, dan mereka. Nggak ketahuan apa-apa, kan? Kamu tenang aja. Semuanya sudah aku atur. Aku bilang ke Farah dan mereka. Kita mau dinas ke Qinghai. Butuh 20 hari baru bisa balik. Mereka nggak akan curiga. Tagihan 300.000, kok masih belum lunas? Keluarga segera bayar, ya, jangan sampai nunda. Jadwal operasinya. Suster, penyakit kakakku ini, sebenarnya gimana kondisinya? Wah, ketahuannya sudah telat, sudah stadium 3 ganas. Posisi tumornya juga agak khusus, kalau operasi. Kemungkinan ada bahayanya. Oh iya, dengar-dengar, baru-baru ini ada ahli tumor otak dari luar negeri, datang ke rumah sakit kita untuk pertukaran. Kalau dia yang nanganin operasinya, tingkat keberhasilan operasinya masih cukup tinggi. Beneran? Bagus banget. Kak, dengarkan? Gak masalah. Seperti yang tadi aku bilang, cepat kumpulin uang dan bayar. Jangan sampai keteteran. Oke. Terima kasih, suster. Kak, gak masalah. Tenang aja. Uang kita. Apa sudah habis semua? Ayo kita pulang. Operasi ini kita batalkan saja. Aku. Pulang, tidak usah diobati. Dengar dulu. Kamu tenang saja, fokus sembuh. Masalah uang, biar aku yang cari cara. Kamu lupa? Uang mahar 300 juta untuk Farah itu. Untuk operasimu pasti lebih dari cukup. Tidak boleh. Uang ini susah payah. Baru kamu kumpulkan. Untuk menikah dengan Farah. Lagi pula, nanti kalau anak lahir, juga butuh biaya.
Kalau karena aku, hubungan kalian jadi terganggu, lebih baik aku. Kita ini satu keluarga. Jangan bicara seperti orang lain. Uang habis bisa dicari lagi. Kalau orangnya hilang, semuanya hilang. Dan Farah itu, wanita yang baik. Aku percaya dia pasti bisa mengerti. Bima. Dulu demi mendukung aku, bahkan tawaran kerjasama dari Direktur Grup Naga Perkasa kamu tolak. Sekarang demi aku lagi, harus mengeluarkan tabungan setengah hidupmu. Itu kan uang maharmu. Mas, sejak hari kau mempercayakan adikmu padaku, kau sudah seperti kakak kandungku sendiri. Jadi, kau harus berobat dengan baik. Aku tak cuma mau kau datang ke pesta pernikahanku, nanti, pesta bulanan anakku, sampai pesta pernikahan anakku sendiri, kau harus hadir semuanya. Mengerti? Aku memang tidak salah menilai orang. Farah bersamamu, dia pasti akan bahagia. Kau istirahatlah dulu. Nanti aku kembali menjengukmu. Mbak Yulia, ini Bima. Halo, sayang. Kamu di mana? Farah, hari ini aku ada masalah. Mas kawin 300.000 rupiah yang dulu kuberikan, bisakah dikembalikan dulu, buat urusan darurat nih? Uang mahar 300.000 yang dulu aku berikan ke kamu, bisa nggak dikembalikan dulu? Aku butuh banget buat keadaan darurat. Oke. Aku langsung transfer sekarang. Uang ini jangan diberikan ke dia. Halo. Kenapa tiba-tiba ditutup? Soalnya, meminjam uang mahar 300.000 bukan hal sepele. Lebih baik aku jelaskan langsung ke Farah. Mbak Yulia, Bima buru-buru minta uang ke aku. Dia baru ketahuan kena tumor otak. Darurat apaan sih? Dia cuma mau pakai uang itu buat berobat sendiri. Tapi uangnya selama ini selalu aku yang urus. Bima belum pernah sekalipun marah soal uang sama aku. Itu sebelum dia sakit. Sekarang, dia mau ambil 300.000 ini buat berobat sendiri. Kamu nggak takut dia, sebelum mati, bawa uang ini pergi bersenang-senang, lalu ninggalin istri dan anak? Aku harus gimana sekarang? Pokoknya, 300.000 ini jangan diberikan ke dia. Mbak Yulia, kalau kita lakukan begini, apa nggak terlalu nggak punya perasaan? Farah, kita ini satu keluarga. Mbak Yulia, mana mungkin mau celakain kamu? Iya kan? Kalau uang ini diberikan ke dia, sama aja kayak uang yang hilang tak akan kembali. Tapi, selama ini, Bima belum pernah melakukan hal yang menyakiti aku. Kita ini suami istri. Di saat dia paling butuh aku, kalau aku lakukan ini, apa enggak? Terlalu kejam? Suami istri bagaikan burung di satu sarang. Saat bahaya datang, masing-masing terbang. Apalagi dia yang tidak berperasaan duluan. Dengerin kata Mbak Yulia. Nanti, saat dia sudah meninggal, kamu pergi ke rumah sakit buat gugurin kandungan. Lalu cari yang baru. Dengan kondisi kamu yang seperti ini, pria baik apa sih yang gak bisa kamu dapat? Farah, cepat. Uang mahar 300.000 itu, berikan ke aku buat nyawa aku. Mbak Yulia juga ada di sini ya. Farah, uang mahar 60 juta yang dulu kuberikan itu, mana? Uang mahar itu, bisa nggak pinjamkan dulu buat aku? Loh, ini kan Bima. Kenapa? Siang-siang begini, nggak keluar nyetir cari uang, udahlah. Kok malah pulang minta uang ke Farah kami? Memang benar dugaanku ya? Gigolo. Mbak, aku benar-benar ada urusan darurat, begini, suruh Farah ambil dulu uang mahar 60 juta itu buat aku pakai. Nanti pasti akan kujelaskan ke semua orang. Boleh, kan? Kamu juga tahu itu namanya uang mahar?
Terus, pernah lihat nggak setelah nikah? Uang mahar malah diminta balik? Hah, gimana? Kalau aku melahirkan anak buatmu, masih mending. Harus jadi pembantu gratis juga, kamu ini enak banget ya ngarepnya. Mbak, kamu. Kamu ngomong apa sih? Farah, jujur saja ya. Ada saudaraku sedang sakit parah. Sekarang terbaring di rumah sakit. Butuh 60 juta ini buat nyawanya. Kamu pinjamkan dulu uang ini buat aku pakai. Setelah selesai, 1 sen pun gak kurang, akan ku kembalikan semua. Oke. Wah, masih aja main sandiwara di sini. Lihat, kan aku bilang apa? Dia sudah berencana jahat seperti itu padamu. Masih mau bela dia. Kalau uangnya semua diberikan ke dia, kamu nanti tidak punya apa-apa lagi. Aku. Katakan yang sebenarnya padaku sekarang. Apakah masih ada kesempatan buat kita? Jangan sampai nanti aku baru tahu kau menipuku. Nanti sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Kalian semua sudah tahu? Tumor otak, benar, kan? Kamu pikir Kertas bisa menutupi api, rencana licikmu yang sedikit itu, masih mau disembunyikan dari kami? Mbak Yulia, aku tahu hal ini sangat mendadak. Tapi tenang saja. Ah, sudah. Karena sudah terdiagnosis tumor otak. Jangan tunda-tunda lagi nasib Farah, sayang. Cepat, kemas barang-barangmu, pergi dari sini. Bukan, Mbak Yulia. Maksudmu apa? sudah sampai situasi ini, kau masih berpura-pura bodoh di sini. Kena tumor otak, menyembunyikannya dariku saja sudah keterlaluan. Malah mau minta kembali uang mahar. Pernahkah kau memikirkan hidup matiku dan anak ini? Aku kena tumor otak? Apa kalian salah paham? Masih mau cari-cari alasan? Ayo. Lihat, ini apa? Ini kan surat diagnosa Mas Tirta. Jangan-jangan Farah dan mereka mengira aku yang kena tumor otak? Buktinya sudah di depan mata. Bima, katakan padaku, kau mau pakai 300 juta ini untuk obati teman yang mana? Hah? Katanya kau punya teman yang minjam uang untuk berobat. Teman itu, bukannya kau sendiri, kan? Aduh, Farah, kau benar-benar percaya aku tidak kena tumor otak? Aku sehat-sehat saja, lihat. Tidak ada apa-apa. Tapi 300 juta yang kupinjam ini sebenarnya untuk... Jangan berakting lagi. Selamatkan nyawa siapa? Nyawamu itu nyawa aku dan anak bukan? Atau, kau memang tidak pernah peduli padaku? Benar. Sungguh disayangkan Farah memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Kok bisa dapat pria yang egois dan mementingkan diri sendiri begini? Mbak Yulia, Farah, kalian benar-benar salah paham. Farah, apapun yang kulakukan, semua ini kulakukan untukmu, untuk keluarga ini. Suatu hari nanti, kau akan berterima kasih padaku. Bima, kau benar-benar lucu. Malah mau Farah berterima kasih padamu, nyawamu yang tak berguna ini perlu diselamatkan apa? Kalau kau sekarang mau menunggu mati dengan patuh, nah, barulah kami yang harus berterima kasih padamu. Kau. Bima. Yulia sudah ikut aku 30 tahun. Mengurus suami dan anak, banyak menderita. Dia seorang perempuan tidak mudah. Farah hanya punya aku satu saudara. Dari kecil sudah penakut. Jadi, jangan sampai kau beritahu mereka. Aku tidak mau keluarga ini hancur. Tenang, aku. Aku janji, tidak akan bilang pada mereka. Tirta sekarang masih terbaring di rumah sakit, menunggu uang ini untuk menyelamatkan nyawa. Tidak ada waktu untuk terus berdebat dengan mereka. Baik. Kalian tidak mau kasih, ya? Aku cari sendiri. Bima, kau mau apa? Farah, Kau bagaimana? Bima, kau dorong aku. Aku sedang hamil anakmu. Farah,
Aku terlalu panik, aku tidak sengaja. Ternyata benar kata Mbak Yulia. Sampai sekarang kau masih mengincar uang ini. Bima, aku sangat kecewa padamu. Bukan, Farah, dengarkan aku. Aku sekarang benar-benar sangat butuh uang ini. Begini, berikan dulu kartu bank padaku. Nanti pasti akan kujelaskan semuanya padamu. Boleh tidak? Bah. Bukannya kau mau uang mahar? Jangan. Jangan. Uang mahar itu kuberikan padamu. Uang mahar aku berikan padamu. Farah, sayang. Kamu tahu kamu sudah melakukan apa? Bima, sekarang kamu tenang, kan? Kamu ini pria dewasa, takut mati begitu, apa bedanya dengan anjing? Paling-paling 18 tahun lagi jadi orang lagi. Diam kamu. Kamu tahu semua ini untuk siapa? Ayo, Farah. Sekarang ikut aku ke bank, ambil uangnya. Ayo. Lepaskan. Mau apa? Uangnya nggak dapat, sekarang mau merampas? Ya, di masyarakat sekarang, bagaimana bisa ada pria seperti kamu yang tak tahu malu? Sejak kita memastikan hubungan sampai sekarang, tanya hatimu sendiri, hal apa yang tidak aku turuti untukmu, tapi urusan ini benar-benar berbeda. Ayo, kita ke bank. Ayo. Jangan buang-buang tenaga. Walaupun kamu bawa dia ke bank, juga percuma. Maksudmu apa? Halo? Bapak Bima, biaya operasinya sudah terkumpul, kondisi pasien sekarang sangat buruk. Tumornya berkembang terlalu cepat, sudah menekan saraf penglihatan. Apakah ini takdirku? Waktu yang tersisa untukmu sudah tidak banyak. Apa katamu? Dr. Chen, tenang saja soal uang. Aku akan segera menyelesaikannya. Kamu harus selamatkan nyawa saudaraku. Sebenarnya tidak semuanya berita buruk. Ahli bedah saraf top dari Amerika, Dr. Dog, kebetulan sedang praktek di rumah sakit kami. Aku sudah mengajukan permohonan untukmu. Kalau dia yang melakukan operasinya, peluang keberhasilan operasi setidaknya di atas 90%. Benarkah? Bagus sekali. Hanya saja biaya operasinya. Paling tidak 300.000. 300.000. Tidak masalah. Tenang saja. Kamu cukup bantu aku buat janji dengan Dr. Dog, aku akan berjuang mati-matian untuk mengumpulkan biaya operasinya. Kalau saja di ponselnya terpasang aplikasi anti penipuan nasional, dia tidak akan sampai membuat cerita yang begitu konyol. Dr. Dog lagi. Dog itu kan nama anjing? Tidak lebih tidak kurang, tepat 300.000. Bima, sepertinya sampai sekarang kamu masih belum berniat mengurungkan niat untuk mengambil kembali uang mahar ini. Kamu sebaiknya cepat-cepat. Dr. Dog besok pagi-pagi akan naik penerbangan paling awal kembali ke Amerika. Kalau kamu melewatkannya, benar-benar tidak ada harapan lagi. Baik. Anda tenang saja. Aku pasti akan mengumpulkan uangnya untuk Anda. Anda harus percaya padaku, ya. Halo? Anda adalah dokter yang disewa Bima, ya? Sekarang saya beritahu dengan serius. Operasi ini tidak kami lakukan. Apa? Operasinya dibatalkan? Bisa saya tahu siapa ini? Farah, jangan macam-macam. Ini menyangkut nyawa seseorang. Gimana sih? Sekarang sudah berani cari orang palsuin dokter? Ya? Bima, kamu benar-benar mau keluar modal besar, ya? Farah, kembalikan teleponnya padaku. Itu satu-satunya harapan kita. Saya istri pasien. Sekarang saya beritahu dengan jelas, operasi ini tidak akan kami lakukan. Bagaimana bisa begitu? Keluarga pasien? Saya sarankan kamu pertimbangkan matang-matang. Ini kesempatan yang langka. Asalkan uangnya terkumpul, pasien bisa diselamatkan. Tidak perlu. Uangnya sudah saya habiskan semua. Apa? Kamu habiskan semua uangnya? Kamu tuli, ya? Aku bilang, uang 300.000 itu sudah saya habiskan semua. Sekarang kamu mau ikat aku ke bank juga percuma. Bapak Tirta, istri Bapak sepertinya tidak terlalu bersedia untuk melakukan operasi untuk Bapak.
Apakah Bapak punya keluarga lain? Kalau tidak ada uang, operasi ini mungkin terpaksa harus dibatalkan. Itu kan 300.000 penuh. 1 sen pun tidak sisa. Kenapa kamu habiskan semuanya? Pasti Cahya yang pulang. Ayo. Gimana, Bu? Selera aku bagus, kan? Nah, mobil ini terlalu mewah. Sangat cocok buat kamu. Cahya, kamu baru masuk kuliah, dapat uang dari mana buat beli ini? Tentu saja bukan aku yang beli. Bibi aku yang sponsorin, tepat 300.000, loh. Apa? Farah, aku sudah bersusah payah menabung 300.000 untuk maharmu. Kau malah memberikannya untuk beli mobil. Cahya kan bukan orang lain. Saat kuliah dan pacaran, mana bisa tanpa mobil? Itu uang hasil keringatku. Bukan, Bima. Kalau kamu ngomong kayak gini, aku jadi nggak suka. Loh, apa maksudmu mau menikahi bibiku secara gratis? Kan itu mahar, kalau sudah diberikan, ya sudah. Uang itu sekarang jadi milik bibiku, mau diapakan, itu hak dia. Iya, betul. Bahkan Cahya aja ngerti soal ini. Kenapa sih? Selama ini makan nasi sia-sia aja, ya? Kalian ini perampok ya, kalian ini sedang membunuh. Begini, kamu cepat ikut aku untuk kembalikan mobilnya, ambil uangnya kembali. Masih ada waktu. Mau dikembalikan apaan? Aku sudah janji sama Yao Yao besok ajak dia jalan-jalan. Kalau nggak ada mobil BMW, muka aku mau ditaruh di mana? Apa-apaan omonganmu ini? Muka kamu yang penting, atau nyawa keluarga kamu? Dengar ya, jangan banyak omong. Anakku nanti mau menikahi anak perempuan eksekutif grup Naga Perkasa. Aku mau tanya nih, nyawa kamu yang penting? Atau masa depan anakku yang penting? Bima, katanya kamu kena penyakit mematikan. Seharusnya kamu diam di rumah saja nunggu mati. Nanti setelah aku nikah sama Yao Yao, di perusahaan aku akan cariin bibiku pria baik yang akan menyayanginya. Diam kamu. Aku mau menikahimu dengan meriah, aku bangun pagi-pagi dan pulang malam, nabungin 300.000 untuk maharmu, bahkan beli rumah di kompleks terbaik di Jinghai. Kau cuma dengerin omongan perempuan ini dikit? Langsung gak peduli lagi sama aku, iya. Bima, terima nasibmu saja. Mbak Yulia juga mau yang terbaik buat aku. Mau yang terbaik buat kamu, sampai-sampai kamu sembunyiin 300.000 mahar aku tanpa tahu hitam putihnya. Belum tahu aku kena kanker atau enggak, langsung buang aku, katanya juga mau yang terbaik buat kamu. Cih. Perhitunganmu ini hampir aja kena muka kami. Masih saja bilang beli rumah buat Farah. Rumah yang kamu beli, uang mukanya dari pinjaman. Nanti kalau kamu mati, cicilan bulanannya jadi beban Farah. Bima, kamu terus-terusan minta mahar dikembalikan. Selama ini, biaya kehilangan masa mudaku, anak yang aku kandung untuk kamu, itu semua nggak cuma 300.000 kan? Kamu anggap aku apa sih? Bibiku benar. Dasar sampah masyarakat, kamu nggak layak buat bibiku. Bima, ayo kita cerai. Farah. Kamu yakin banget ya, kalau aku yang kena kanker otak? Sudah ku bilang, uang 300.000 itu aku pinjam darimu. Aku akan kembalikan. Bahkan begitu pun kamu nggak mau kasih? Bukan kamu yang sakit parah, masa kami? Fakta dikesampingkan dulu, sebenarnya yang kami lihat adalah sikapmu, nyatanya, kamu memang brengsek. Bima, Mbak Yulia benar. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, seharusnya sebelum mati, kamu tinggalkan warisan yang lebih banyak untuk kami berdua. Perbuatanmu ini sungguh tidak bertanggung jawab. Iya, kamu harusnya pinjam uang untuk berobat. Nanti, begitu kamu mati, para penagih hutang juga nggak enak ganggu mereka yang jadi janda dan yatim. Itu nilai terakhirmu sebagai orang yang umurnya pendek. Jadi, walaupun aku benar-benar kena kanker, kalian tetap nggak akan kasih uang padaku. Farah. Lucu sekali. Aku nggak nyangka hal kecil ini bisa menguji perasaanmu yang sebenarnya padaku. 300.000 ini. Worth it. Iya, kamu kena penyakit parah, itu nasib. Nasibmu sendiri yang jelek, nggak punya keberuntungan untuk menua bersamaku. Kalau sekarang kamu mau lepas mas kawin, kami masih bisa bantu selenggarakan pemakamanmu yang layak. Cukup, Farah. Aku benar-benar nggak nyangka, Mas Tirta bisa punya adik kandung seperti kamu. Dan kalian berdua.
Kamu baik-baik saja, sebut-sebut Tirta buat apa? Tirta kami baru yang buta, sampai-sampai memperkenalkan adik kandungnya padamu. Tapi kamu memang pria yang luar biasa. Bagus. Kalian berdua, satu sebagai anak, satu sebagai istri. Aku jadi penasaran, setelah tahu kebenarannya, apakah kalian akan menyesal? Maksudmu apa? Ini karena tumor otaknya menekan saraf otak, jadi gila. Ayo pergi. Pernikahan dibatalkan. Kita cerai. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Lepas tangan kotormu. Kamu gila ya, berani-beraninya dorong aku. Farah. Yulia. Kalian buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini sebenarnya siapa yang kena kanker otak? Kamu bawa secari kertas lusuh ini? Kamu di sini mau bohongi siapa? Jangan kira aku nggak tahu, kamu cuma mau cari simpati di depan kami lalu memaksa kami secara moral. Dengar ya, biaya operasi kami nggak akan kasih sepeser pun, lupakan saja. Bima, kamu kan sakit parah. Sudah, jangan cari masalah lagi. Bukan aku yang kena kanker otak. Tapi Tirta. Berani-beraninya kau kutuki bapakku, awas kubunuh kau. Dasar kurang ajar. Dulu kalau bukan karena Tirta yang menampungmu, mana mungkin kamu bisa hidup enak seperti sekarang. Demi dapat uang, kamu sampai tega membuat kebohongan seperti ini, padahal kakakku menganggapmu seperti saudara. Sudah sampai titik ini. Aku sudah jelaskan pada kalian semua. Kalau kalian gak mau menolong, biaya operasi ini akan kucari sendiri. Bagus, mumpung organ-organmu masih berfungsi dengan baik. Cobalah jual ginjal atau darahmu biar bisa ninggalin uang lebih untuk Farah. Itu pun nilai terakhirmu sebagai manusia. Uang ini bisa kucari. Tapi kalian bertiga, jangan harap kalian bisa ambil sepeser pun dariku. Kamu ini benar-benar mata duitan ya. Untungnya kamu yang kena penyakit mematikan, bukan kami. Kalau tidak, seluruh keluarga kami bisa mati ketiban sial karena kamu. Sudah begini keadaannya, masih berani kamu ketawa? Aku benar-benar kecewa padamu, nanti akan kukirimkan perjanjian cerai padamu. Harap kamu bisa berlaku seperti pria sejati, keluar dengan tangan kosong. Jujur saja tanda tangani. Jangan main-main lagi, itu juga untuk menyelamatkan muka kamu sendiri. Ayo pergi. Grup Naga Perkasa. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Mas Tirta. Bapak Bima, Ibu Direktur, akhirnya kamu telepon balik. Kerja sama sebelumnya sudah dipikirkan. aku setuju gabung grup Naga Perkasa. Tapi syaratnya, aku butuh 300 juta sekarang. Ini. Anggap saja ini gaji yang diambil di muka. Tidak masalah. Datanglah ke Naga Perkasa. Aku akan aturkan untukmu. Baik. Cepat siapkan semuanya. Bapak Bima adalah orang penting kita. Jangan sampai ada sedikit pun kesalahan. Ini. Tapi, Bu Direktur, bukankah dia cuma sopir truk? Anda sampai harus mendatanginya berulang kali sebegitu istimewanya? Dia tidak sesederhana itu. Di seluruh Jinghai, bahkan di seluruh negeri, dia adalah dispatcher nomor 1. Bisa menyamai seluruh pusat komando. Lihat ini. Satu orang bisa mengoperasikan ribuan rencana pengiriman sekaligus, dan masih mengurangi tingkat truk kosong hingga 40%. Benar. Naga Perkasa kita tidak hanya punya transportasi darat, tapi juga laut dan udara, bahkan ada bisnis pengiriman luar negeri. Kalau Bima bisa bergabung untuk mengoptimalkan rute kita, setiap tahun paling tidak bisa menambah laba bersih 10 miliar. Pantas saja Anda begitu serius padanya. Sekarang aku baru mengerti. Anda tenang saja. Aku akan menemuinya langsung. Pasti tidak akan mengecewakan Bapak Bima.
Yao Yao, kamu hebat banget. Perusahaan multinasional kayak Grup Naga Perkasa ini, banyak orang yang pengen banget masuk, tapi nggak bisa masuk. Udah. Nanti, perhatikan sikapmu. Hari ini, ada orang penting yang mau datang. Kalau dia dilayani dengan baik, nggak cuma diangkat jadi karyawan tetap, nanti bahkan naik jadi kepala divisi juga sangat mungkin. Kalau gitu, soal pekerjaanku. Gampang. Nanti, kalau dia sudah dilayani dengan baik, urusan kamu dan armada truk keluargamu bukanlah hal yang sulit. Bagus banget. Aku udah tahu, Yao Yaoku yang paling hebat. Bima, dia mau ngapain ke sini? Jangan-jangan dia mau pinjam nama armada truk kita. Buat nipu biaya operasi? Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh dia merusak rencana bagus keluarga kita. Mas Tirta, tahan ya. Uangnya sebentar lagi datang. Bima, kenapa kamu nggak di rumah nunggu mati aja? Mau ngapain ke sini? Urusanku jangan kamu selidiki. Yao Yao, dia itu orangnya. Dirinya sendiri mau mati, tapi lihat orang lain senang dia tidak terima. Lalu menipu bibiku, main-main dengan perasaan sekaligus menipu uang. Sekarang datang mengacau-acau. Grup Naga Perkasa, sungguh tidak tahu malu. Mulutmu jaga bicaramu. Aku kesini karena diundang oleh Direktur Sheng. Masa kamu? Memang hari ini Direktur Sheng mengundang seorang tokoh penting ke sini. Tapi kamu? Coba pikir pakai jari kaki, mana mungkin kamu orang level segini. Sudahlah. Aku hari ini buru-buru, gak ada waktu ngobrol ngalor ngidul sama kalian. Kamu tuh Lia. Barusan Yao Yao bilang, hari ini ada tokoh penting yang mau datang ke sini. Kamu di sini mau nipu uang, nggak pilih-pilih waktu juga. Cahya, aku mengumpulkan uang juga untuk menyelamatkan ayahmu. Cepat minggir. Ayahku baik-baik saja. Kalau kamu berani mengutuknya lagi, lihat bagaimana aku pukuli kamu. Baik. Aku hanya ingat kamu masih punya sedikit bakti pada ayahku, gak akan berurusan denganmu. Aku peringatkan kamu. Minggir untukku. Kamu berani mengancam aku? Yao Yao, ini dia si Bima itu. Baru selesai mengacau-acau rumah bibiku. Kamu buruan cari satpam, usir dia keluar. Kamu barusan memanggilnya apa? Bima, kenapa? Yang diundang hari ini tokoh penting. Namanya adalah Bima. Tidak mungkin. Dia cuma sopir angkut barang di keluarga kami. Mana mungkin kenal sama Sheng Zong, dia pasti manfaatkan nama yang sama dengan orang penting ke sini buat nipu uang. Dia cuma sopir angkutan. Bagus, dasar kamu kampungan. Berani-beraninya datang ke grup Naga Perkasa kami buat menipu. Aku lagi gak ada waktu ngobrol gak jelas sama kalian. Kalau kalian gak percaya, bisa ikut aku temui Sheng Zong. Setelah ketemu, kalian bakal ngerti. Kamu bilang kamu mau mati. Masih ngerasa masalah yang kamu bikin buat keluarga Ye kurang banyak apa? Bima, kita masih perlu 1 bulan masa tenang baru, bisa resmi cerai. Kamu kena tumor otak, masih kemana-mana nipu uang. Nanti kalau kamu mati, apa kamu mau celakain keluarga Ye? Apa? Tumor otak? Jangan-jangan menular? Penderita penyakit mematikan ngapain ke grup Naga Perkasa kami? Minta uang? Aku kasih tahu kalian, jauh-jauh. Biar nanti dia sakit jiwa kambuh, terus bunuh orang kan enggak melanggar hukum. Kamu diam. Kalian ini, ribut di rumah masih kurang ributnya ya, ini grup Naga Perkasa. Kalian gak malu? Dasar orang bebal. Baru kena tumor otak, langsung buru-buru minta mahar dariku. Sama sekali nggak peduli hidup matiku dan anak. Sekarang ketahuan menipu di Naga Perkasa, masih mau balik tuduh. Bima, awalnya aku kira kamu cuma penipu biasa. Nggak nyangka kamu bahkan bukan laki-laki beneran. Iya, istri sendiri aja ditipu. Memalukan banget. Sampah masyarakat kayak gini, kalau bukan dia yang kena tumor otak, siapa lagi? Wajar. Halo. Bapak Bima, kondisi pasien memburuk, harus segera dioperasi.
Kondisi Tirta memburuk dengan cepat. Untungnya aku sudah minta Dr. Dog datang untuk memeriksa. Biaya operasinya sudah terkumpul. Bukan, dokter. Dengarkan aku. Uangnya akan segera sampai. Kamu harus merawat saudaraku dengan baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kalau begitu, cepatlah. Pasien paling lama hanya bisa bertahan 1 jam lagi. Baik. Tidak ada waktu lagi. Semuanya minggir. Hari ini aku akan berdiri di sini. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Kamu, Farah. Yang kamu halangi bukan jalanku, tapi jalan hidup Mas Tirta. Sampai sekarang kamu masih berbohong. Aku akan telepon kakakku sekarang juga. Kenapa tidak ada sinyal? Jangan-jangan dia lagi di daerah terpencil. Aku heran kenapa dia terburu-buru sekali. Ternyata dia ingin memanfaatkan situasi saat kita tidak bisa menghubungi kakakmu. Benar-benar. Rencananya benar-benar matang ya. Benar-benar orang yang egois. Sampai mati pun, keluarga sendiri tidak dipedulikan. Menurutku, kalau bukan dia yang kena tumor otak, lalu siapa lagi? Bangsat. Aku bilang untuk terakhir kalinya. Yang kena tumor otak bukan aku. Aku ke sini karena disuruh Pak Sheng. Kalau kalian tidak percaya, baik. Di HP-ku ada riwayat chat dengan Pak Sheng. Kalian bisa lihat HP-ku. Kamu benar-benar punya kontak Pak Sheng? Menurutmu, dia akan mengizinkan supir truk bekerja di grup kita? Bima, kayaknya kamu udah gila. Mimpi kali. Cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Ini kan grup Naga Perkasa. Pemimpin industri transportasi Jinghai. Bukan tempat buat kamu yang cuma bawa mobil jelek masuk sembarangan. Kami semua kenal Pak Seng, kami sombong gak? Mending bilang aja kamu kenal Mayu pergi nipu di Alibaba sebelah, lihat siapa yang peduli sama kamu. Sudah ku bilang. Aku ke sini karena Pak Sheng melihat bakatku, makanya dia mengundangku. Dan dia sebelumnya sudah mengundangku. Cuma aku nggak terima karena masih mikirin armada. Masalah armada, aku tahu jelas. Grup Naga Perkasa ngapain ngundang kamu? Karena kamu punya tumor otak. Kayaknya dia cuma mau menggadaikan armada kita ke grup Naga Perkasa buat biaya operasi dan pengobatannya. Armada itu hasil jerih payah kakakku bertahun-tahun. Masa kamu berani jual sembunyi-sembunyi? Dasar kamu. Sia-sia keluarga kami baik sama kamu selama ini. Nggak tahu balas budi aja udah. Berani jadi pengkhianat di belakang kami. Bima, apa kamu merasa kamu tidak akan hidup lama, jadi bisa nipu sedikit ya sedikit, bisa senang sehari ya sehari. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Aku umumkan, kamu dipecat. Serahkan kartu pegawaimu. Farah, kamu harus paham. Kalau aku keluar dari armada keluarga Tirta, siapa yang akan mengerjakan tugas penjadwalan? Bagaimana kehidupan teman-teman di armada itu? Bagaimana dengan jerih payah Mas Tirta di masa depan? Jangan sok suci di sini. Tanpa kamu, armada kami justru akan lebih baik. Pekerjaan penjadwalan yang sepele ini, anjing pun bisa kalau dikasih tulang. Aku sekarang tidak ada waktu untuk berdebat dengan kalian. Bima, aku beritahu ya. Kamu keluar dari armada karena alasan pribadimu sendiri. Jadi jangan salahkan orang lain. Gaji setengah tahun pertama sudah kami hentikan, dan mulai sekarang, jangan harap dapat 1 sen pun. Betul. Kamu juga harus tinggalkan trukmu. Baik. Asalkan kalian bisa janji untuk mengizinkanku bertemu Pak Sheng, aku akan menuruti semua permintaan kalian. Hei, siapa yang izinkan kamu naik? Bima, ya, aku beritahu kamu sekarang, kamu tidak akan bisa bertemu Pak Sheng. Pak Sheng, Bapak Bima seharusnya sudah hampir sampai. Kontrak kerja, sudah siap bagaimana? semua sudah siap, termasuk gaji yang diambil di muka dan kunci mobil sport, juga sudah lengkap. Bagus, segera berangkat. Sekarang juga kita pergi menyambut otak terhebat di grup Naga Perkasa kita. Jangan sampai dia naik ke lantai atas. Sekarang ini masa-masa krusial untuk Yao Yao. Kalau gara-gara dia rencana besar kita jadi berantakan, kita tidak akan punya kesempatan lagi untuk bekerja sama dengan grup Naga Perkasa. Cepat pergi dari sini. Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menggagalkan rencana baik keluarga kami,
Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Bima, jangan cari gara-gara lagi, bisa tidak? Dulu kakakku bagaimana membantumu, bahkan menitipkan aku padamu. Beginikah caramu membalas budi padanya? Aku yang cari gara-gara. Farah, pikirkan baik-baik. Aku ini menganggap Mas Tirta sebagai saudara. Aku kemana-mana mengumpulkan uang untuknya. Kenapa kalian tidak bisa percaya padaku sekali saja? Bima, kan kamu yang duluan bilang kakakku pergi mengantar barang ke King Hai Tibet. Lalu bilang lagi dia kena penyakit parah. Sekarang di sini mengaku aku sebagai orang penting yang akan disambut grup Naga Perkasa. Mau aku percaya bagaimana padamu? Farah, sayang. Kita tidak usah banyak bicara dengannya. Selagi tangannya masih kuat, cepat tanda tangani surat perceraian ini. Kalian benar-benar bawa surat perceraian. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Tanda tangan saja. Farah. Aku pikir, perkataanmu itu hanya luapan emosi. Kamu cuma sudah dibutakan oleh perempuan ini. Makanya kamu bisa tega. Aku tidak peduli dengan masa lalu kita. Justru kamu yang egois. Sampai-sampai pakai utang buat jebak aku. Dulu aku benar-benar buta, sampai mau menikah denganmu. Siapa sih yang sebenarnya buta? Sudah, jangan banyak omong, tanda tangani. Kuharap kamu gak akan menyesal. Bagus sekali, Tante, akhirnya kamu bebas. Dengar ya, walaupun kamu dan Farah sudah bercerai, tapi cicilan mobil dan rumah ke depannya tetap jadi tanggunganmu. Apa? Ayo, tolong nilai ini. Farah sedang mengandung anakmu, menurutmu, cicilan mobil dan rumah bukankah harus dia yang bayar? Kalau menurutmu begitu, aku sekarang sudah jadi orang tak berguna. Dengan apa aku bayar? Kita bisa buat lagi satu perjanjian. Jenazahmu akan kuhandle. Apa? Ginjal? Kornea mata? Masih bisa dijual kan? Kebetulan, sampah bisa dimanfaatkan. Kalian gila ya? Jual beli organ itu ilegal. Dan Farah, bagaimanapun juga, aku adalah ayah dari anak di kandunganmu. Kamu tega memperlakukannya seperti ini? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan anak kehilangan ayah. Besok aku langsung ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Kok bisa kamu bilang begitu? Apakah kamu masih Farah yang aku kenal? Cahya, keluargamu ketemu orang seperti ini. Sungguh sial 7 turunan. Iya, betul. Dia cuma terobsesi uang. Orang lain malah mengira. Kitalah yang jahat. Kamu yang tidak punya hati dulu, jangan salahkan orang lain balas dendam. Iya. Kalau aku yang kena penyakit parah, di akhir, untuk meninggalkan sesuatu buat keluarga, aku pasti rela. Dengar itu, Bima? Kebenaran ada di hati orang. Masih ada yang mau kamu katakan? Baik. Bagus. Aku setuju dengan kalian. Aku setuju dengan semua permintaan kalian. Gimana? Sekarang aku bisa ketemu Pak Sheng kan? Ada apa? Bulan lalu baru saja diperiksa. Kenapa rusak tepat saat ini? Sudah terlambat. Naik tangga saja. Tapi, Bu Direktur, ini lantai 29. Sekeras apapun kau ngomong, kau tetap seorang penipu. Dengar ya, kau tidak berhak ketemu Ibu Direktur Sheng. Orang kecil kayak gini adalah faktor ketidakstabilan sosial. Bagaimana kalau dia berniat jahat pada Ibu Direktur Sheng? Menurutku, lebih baik panggil Satpam untuk mengendalikannya. Satpam? Aku akan telepon polisi sekarang. Karena kalian tidak mengizinkanku masuk, terpaksa aku harus nekat masuk. Minggir. Bima, kamu gila ya? Farah sedang mengandung anakmu. Cepat lihat ini, orang ini dia sudah gila. Ayo serang bersama, jangan biarkan dia berbuat jahat lagi. Dia pantas mati. Orang sepertimu seperti kamu ini sisa hidupmu seharusnya dihabiskan di rumah sakit jiwa.
Mas Tirta, tinggal 100 km lagi. Boleh aku ikut? Sudah, ini masa bulan madu kalian. Cepat pulang temani Farah. Aku cuma mau di depan kakak ipar nih biar bisa kasih kesan yang bagus. Kalau gitu aku pulang dulu. Kamu hati-hati di jalan. Pulanglah. Kalau aku nggak sanggup lagi, tim balap dan Farah ku percayakan padamu. Jaga baik-baik Farah. Mas Tirta, aku pasti nggak akan membiarkanmu celaka. Dokter, Kanker stadium akhir masih sok jago. Bima, melakukan ini juga untuk kebaikanmu. Mas Tirta, maafkan aku, saudara. Berhenti. 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 Halo, Direktur Sheng. Bima, Direktur Sheng. Dia orangnya. Dia yang nekat masuk ke perusahaan kita, dan mengaku sebagai tamu penting dari grup Naga Perkasa. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan menyuruh orang memberinya pelajaran yang baik. siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Bima bukan orang yang bisa kau fitnah seenaknya. Apa? Bima, kamu baik-baik saja? Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Direktur Sheng. Apa Anda tidak salah? Dia kan cuma seorang supir truk biasa. Kamu tuli, atau tidak mengerti perkataan orang? Direktur Sheng sudah bilang, dialah tamu istimewa, yang diundang khusus hari ini oleh grup Naga Perkasa. Lihat perbuatan kalian. Dia benar-benar tamu istimewa. Yang diundang khusus oleh Direktur Sheng? Selesai. Kita memperlakukannya seperti itu tadi. Bukankah? Bukankah kita akan kebingungan? Tidak mungkin. Dia cuma supir truk di perusahaan kita. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan grup Naga Perkasa? Farah, Benarkah? kenapa kamu menyembunyikannya dari kami? Kalau aku bilang, kalian percaya. Kamu bisa menjelaskannya dengan baik. Cukup. Kalian menghina Bima seperti ini. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Direktur Sheng. Semua ini adalah ulah keluarga Ye. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu percaya omongan keluarga Y terhadap Tuan Ling memukul atau memaki? Masih berani bilang tidak ada hubungan? Sekarang juga kamu berkemas, pergi dari grup ini. Jangan, Direktur Sheng. Aku hampir dipromosikan jadi supervisor. Aku susah payah baru dapat kesempatan ini. Kumohon, beri aku kesempatan sekali lagi, Direktur Sheng. Tuan Ling. Tuan Ling? Anda orang besar berhati lapang, maafkan aku untuk kali ini, boleh, ya? Semua gara-gara Cahya dari keluarga Ye itu. Kalau bukan dia yang membujukku, mana mungkin aku berani menyinggung Anda. Aku termakan omong kosongnya. Aku tidak sengaja menyinggung Anda, aku benar-benar tidak sengaja. Tuan Ling, aku benar-benar sudah tahu salah. Semua ini kamu yang cari sendiri. Tuan Ling, maafkan aku benar-benar sudah tahu salah. Kumohon beri aku sekali lagi kesempatan, apa yang kamu mau, aku bisa penuhi. Masih berani ngotot? Sekretaris Liu, bawa dia keluar. Mulai sekarang, masukkan ke daftar hitam industri. Tidak akan dipekerjakan selamanya. Mulai saat ini masuk daftar hitam industri. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Ibu Sheng, aku tahu aku salah. Dan kalian juga. Padahal sebelumnya aku sangat mengandalkan armada keluarga Tirta. Kalian tega melukai keluarga sendiri. Ibu Sheng, Anda salah paham. Semua ini kami lakukan untuk kebaikan perusahaan. Bima, dia mengidap tumor otak, tidak akan lama lagi hidupnya. Dia cuma mau menipu uang Anda untuk bersenang-senang sebelum mati. Betul. Tumor otak. Kalau tidak segera diobati, bukannya pasti mati? Bima, apakah ini benar? Ibu Sheng yang sakit bukan aku tapi seorang saudaraku, sedang terbaring di rumah sakit. Makanya aku meminta gaji di muka pada Anda. Ini menyangkut nyawa. Aku akan segera menyiapkan mobil untuk mengantarmu ke rumah sakit. Aku akan bantu menghubungi dokter terbaik.
pasti akan menyembuhkan temanmu. Benarkah? Wah, bagus sekali. Terima kasih. Bima, kamu sampai sekarang masih tidak mau berubah. Menggunakan alasan yang sama untuk menipu Ibu Sheng. Ibu Seng. Teman yang dia maksud adalah kakak kandungku sendiri, Tirta, tapi kakakku sama sekali tidak sakit. Semua ini cuma dia yang mengarang cerita untuk menipumu. Farah. Kamu si manis, benar-benar babi banget ya. Kalau kamu terus begini, kakakmu kapan saja bisa dalam bahaya. Aku tidak akan membiarkan orang seperti kamu, yang meninggalkan istri dan anak, orang yang moralnya bejat, bebas berkeliaran. Kamu pantas di penjara. Kamu. Bapak Seng, betul. Kalau perusahaanmu mengangkat orang seperti si manis ini. Aku beritahu ya, kalau kabar ini tersebar, reputasi grup Naga Perkasa, saham, dan juga kerjasama dengan perusahaan lain semuanya akan terkena dampak yang serius. Kamu harus pertimbangkan matang-matang. Ini. Bapak Sheng. Untuk membersihkan namaku, sebaiknya Bapak segera hubungi rumah sakit dan selidiki sampai jelas. Segera selidiki ini. Baik. Bima, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau sekarang kamu mau tunduk dan minta maaf pada kami, biarkan keluarga kami dan grup Naga Perkasa membentuk kerjasama, maka kami masih bersedia memaafkanmu. Bima, jangan terus bersikeras dalam kesesatan. Jangan harap. Sudah kayak gini, masih ngotot aja. Bagaimana? Sudah saya tanyakan dengan jelas. Kesehatan Bapak Bima baik, tidak ada masalah apapun. Sekarang masih mau bilang apa lagi? Masa sih? Bu? Tante? Bukannya kalian bilang sendiri melihat surat peringatan bahaya Bima? Mungkinkah surat peringatan bahaya itu bukan milik Bima? Kita salah lihat? Tidak mungkin. Di kamar pengantin itu, cuma kalian berdua yang tinggal. Atau jangan-jangan kamu kena penyakit mematikan? Kalau sudah dengar jelas, cepat pergi. Jangan ganggu aku menyelamatkan orang. Sayang, aku salah paham sama kamu. Ayo kita berbaikan. Iya, Xiao Feng. Kamu bilang kamu nggak sakit. Kenapa nggak bilang dari dulu? Itu. Ayo kita pulang cepat. Hari ini Mbak Yulia masak sendiri buat minta maaf sama kamu. Paman. Barusan kami yang salah. Sekarang aku suruh Bibi balik nikah sama kamu. Sudahlah. Benar-benar gak tahu malu. Sayang, aku yang salah. Demi kakakku, maafin aku kali ini, ya, cuma sekali ini. Maaf, dari awal sampai akhir, apa kamu pernah serius dengerin penjelasanku? Kalian bertiga memaksaku buat putus hubungan sama kalian. Sekarang minta maaf, sudah terlambat. Mulai hari ini, putus hubungan buat selamanya. Orang ini benar-benar kecil hati. Kita sudah memohon seperti ini padanya, masih saja ngomel-ngomel. Benar-benar diberi muka. Tapi, dia sekarang cari-cari masalah. Nanti armada kita bagaimana nanti? Dia juga nggak mikir, dulu siapa yang menampungnya. Kita nggak bisa urus dia. Tirta juga nggak sanggup ngurus dia. Nanti, kita harus tumpulkan semangatnya. Sebelumnya Bima bilang, kakakku kena tumor otak. Jangan-jangan benar? Nggak mungkin lah. Papaku beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Waduh, nak. Aku 2 hari ini ke papamu telepon, dia nggak angkat. Cepat, kamu buruan telepon kakakmu. Kamu di mana? Aku lagi nyetir truk di Qinghai. Tiba-tiba nelpon aku.
Ada apa? Tadi nelpon, kenapa nggak diangkat? Aku khawatir sama kamu. Mas Tirta? Suaramu kok agak aneh ya? Apa kamu sakit ya? Gak apa-apa. Aku capek nyetir truk. Terus sinyal di sini jelek. Jangan khawatir. Aku cepat pulang. Kami tunggu di rumah ya. Tidak baik, tumor pasien memburuk, harus segera ditangani. Syukurlah, kakakku baik-baik aja. Kan ku bilang, itu Bima sengaja nipu kita. Pintar-pintaran dikit gitu cuma bisa nipu bos Sheng aja. Iya. Nggak bener nih. Kalau Tirta nggak ada, sumber daya dan uangnya bisa jatuh ke tangannya, jadi milik orang tak tahu terima kasih itu. Iya juga ya. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa disukai Sheng Wanying. Dasar orang tak tahu malu. Kakakku dulu baik banget sama dia. Benar-benar licik. Nggak bisa. Kita harus cari dia. Suruh dia keluarin duit. Dan sumber dayanya. Ayo. Aku, jangan tidur lagi. Ayo pulang. Kamu jangan tidur lagi. Ayo kita pulang. Aku datang terlambat. Bapak Ling, turut berduka cita? Aku. Mobil ini untukmu. Nanti ikut aku mengangkut barang, ya. Bukan. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau begitu, jangan terima. Bagaimana caranya mengangkut barang untuk dapat uang? Kalau kamu benar-benar menganggap aku sebagai saudara yang lebih tua. Mas Tirta. Selama bertahun-tahun ini, sendirian di ibu kota. Tidak punya siapa-siapa. Selalu menemui kegagalan. Semua berkat bantuanmu, yang selalu mendukungku. Aku pasti akan berusaha sebaik-baiknya. Membalas budimu. Aku tidak perlu kamu membalas apa padaku. Tegakkan punggungmu. Hidup dengan baik. Anggap saja itu sebagai balas budiku. Terima kasih, Mas Tirta. Benar-benar tidak ada cara lain. Tinggalkan saja aku. Demi aku. Jangan sampai tubuhmu jatuh sakit. Hari-harimu masih panjang. Aku sangat tidak rela meninggalkan kalian. Mas Tirta, jangan bilang begitu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Kalau aku tidak bisa bertahan. Jaga baik-baik rombongan truk ini. Jaga baik-baik Farah. Tidak mungkin. Truk ini sekarang jadi milikmu. Ben? Yulia? Sama Farah mereka? Mereka nggak curiga apa-apa, kan? Kita harus kerja keras. Nanti kita juga bisa bawa truk kayak gini. Kalau memang sudah nggak ada jalan lagi, tinggalkan saja aku. Mas Tirta. Bapak Ling, kesedihan yang berlebihan bisa merusak kesehatan Bapak. Harap Bapak bisa menerima kenyataan ini.
Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Bapak Ling, lihatlah ke depan. Bapak Ling, sekarang Tirta sudah meninggal. Kerjasama dengan armada keluarga Tirta itu masih akan dilanjutkan? Ya. Mas Tirta, tenanglah pergi. Semuanya serahkan padaku. Mas Tirta, rekan-rekan di armada semua sudah diatur. Kedepannya, armada keluarga Tirta kita akan semakin besar. Kamu tenang saja. Soal Farah, mereka sudah tak punya hati padaku, tapi aku akan tetap menjaga mereka. Anggap saja ini balas budi atas kebaikanmu padaku. Bima, Ada apa? kamu masih berani tanya? Apa kamu mau memanfaatkan ketiadaan kakakku lalu menggelapkan sumber daya dan dana armada keluarga Tirta kami? Kamu datang ke sini cuma untuk bilang ini? Kamu masih pura-pura. Kamu bisa bekerja di Long Yun kan karena mengandalkan sumber daya armada keluarga Tirta. Kalau tidak, Sheng Wanying mana mungkin mau memandangmu. Farah, jangan banyak bicara dengannya. Cepat suruh dia mengembalikan semuanya. Aku tidak percaya. Hari ini kami semua ada di sini. Dia masih berani melawan. Baik, aku setuju dengan semua permintaan kalian. Tapi hari ini kita harus memberikan penghormatan kepada Mas Tirta. Ini kan foto kakakku. Bima, kamu berani membawa foto sial seperti ini? Apa maksudmu? Menurutku dia sengaja membuat kita jengkel. Aku akan menghancurkan ini sekarang. Apa? Minggir. Minggir. Aku peringatkan kamu, kalau kalian masih menggunakan cara-cara jahat seperti ini untuk mengutuk ayahku, aku akan membuatmu seperti foto ini. Aku pasti akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Nak, kamu tahu sedang melakukan apa? Lihat apa yang kamu lakukan. Bima, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu memukul Cahya. Dia adalah anak satu-satunya dari Tirta. Apakah kamu tidak merasa bersalah atas kebaikan Tirta? Persaudaraan yang selalu kamu omongkan sudah dimakan anjing, ya? Sungguh menyia-nyiakan Mas Tirta. Yang sampai detik terakhir masih menyebut nama kalian. Masih mengkhawatirkan kehidupan kalian. Beginikah cara kalian membalas Mas Tirta? Kalian benar-benar luar biasa. Kamu menyebarkan kabar bohong kematian kakakku, lalu malah menyerang balik kami. Tidak punya malu, kamu. Hei Bima, cepat. Serahkan semua uang dan sumber daya itu. Lakukan dengan patuh. Kalau tidak, kami akan melaporkanmu ke polisi. Kami akan membuatmu kehilangan segalanya. Kami akan membuatmu membusuk di penjara. Sungguh orang-orang yang mengabaikan ikatan keluarga dan kemanusiaan. Dengar baik-baik, uang dan sumber daya yang ditinggalkan Mas Tirta, sepeser pun jangan harap kalian dapatkan. Baik. Kamu memang cari masalah, ya? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kami mengundang perwakilan dari armada keluarga Tirta untuk menghadiri jamuan kerjasama dengan grup Naga Perkasa besok. Ini maksudnya apa ya? Grup Naga Perkasa akan bekerja sama dengan keluarga kita. Kalau gitu, keluarga kita bisa kaya raya, dong. Iya, betul. Bima, dia. Kamu ketahuan bohong. Terus diusir oleh Pak Seng, ya. Nggak heran dia balik ke sini. Mau mengutuk suamiku lagi. Dia sama sekali nggak layak menjadi bagian keluarga Tirta. Bima, kamu dengar nggak? Tanpa kamu, armada keluarga Tirtaku juga bisa jadi kaya. Konyol banget. Mas Tirta kok punya keluarga seperti kalian? Sudahlah. Jangan berdebat sama si pria miskin itu. Farah, sayang, ayo kita pergi, pulang buat persiapan pesta besok. Pasti bakal banyak orang-orang penting. Ayo. Konyol. Aku mau lihat. Besok mereka setelah tahu kebenarannya. Masih bisa ketawa atau enggak?
Katanya grup Naga Perkasa sudah mempekerjakan armada keluarga Tirta. Setiap pengiriman bisa meningkatkan efisiensi pengiriman sampai 20%. Setiap pengiriman bisa menghemat puluhan bahkan ratusan juta rupiah dalam biaya. Serius? Serius. Kebetulan aku lagi ada kiriman barang. Mending hari ini langsung kontrak dengan grup Naga Perkasa, suruh armada keluarga Tirta yang antar. Aku juga harus buru-buru cari slot kontrak. Nanti, semua perusahaan di Jinghai bakal berebut buat kerjasama dengan keluarga Tirta. Gak nyangka nama armada keluarga Tirta kita seterkenal ini. Kakakku sudah berjuang bertahun-tahun. Akhirnya ada hasilnya juga. Suamiku, Tirta, sampai perusahaan besar kayak grup Naga Perkasa aja berebut buat kerja sama dengan kita. Ini semua berkat Mas Tirta. Kalau enggak, seumur hidup kita gak bakal bisa datang ke acara sekelas ini. Kalian ini orang armada keluarga Tirta, ya? Betul, saya Farah. Saya mewakili keluarga Tirta yang diundang ke jamuan kerja sama grup Naga Perkasa. Halo, Nona Farah. Saya pemilik Deli Logistik, kedepannya, mohon bimbingannya. Saya juga. Saya manajer umum gudang Baihai. Kedepannya, mohon Nona Farah kasih lebih banyak kesempatan kerjasama. Tenang saja. Saya mewakili kakak saya setuju kerja sama dengan kalian. Wah, bagus. Terima kasih banyak. Kamu pikir kamu siapa, sampai bisa mewakili Mas Tirta? Kamu mau apa? Tahu nggak? Ini adalah pesta kerja sama antara keluarga Ye dan Long Yun. Kakakku susah payah dapat kesempatan kerja sama ini. Datang dengan pakaian kayak gini mau bikin rusuh? Emang nggak seneng lihat keluarga Ye baik-baik, ya? Menurutku, dia cuma mau rebut sumber daya kerja sama. Kalian ini cuma mau nikmati keuntungan dari Mas Tirta, nggak peduli dia hidup atau mati. Xiao Feng, ada apa ini? Kita keluarga sendiri jangan sampai bertengkar. Iya, bicaralah baik-baik. Ngapain sampai kayak gini? Mas Tirta sudah meninggal. Kemarin, Xiao Feng, bukannya Mas Tirta pergi balap ke Qingzhang? Ini nggak boleh main-main. Mas Tirta kena kanker otak. Dia takut kalian khawatir, jadi bilangnya mau balap ke Qingzhang. Sebenarnya dia selalu di rumah sakit Jinghai. Benarkah? Mas Saksi? Kalian berdua mikir nggak sih? Dia bilang apa? Kalian percaya aja. Ini kan soal hidup mati. Aku percaya Xiao Feng. Dia nggak bakal bohongin kita. Iya. Di armada ini, kita berempat yang paling dekat. Aku percaya Xiao Feng nggak bakal bohongin kita. Udah deh. Jangan pura-pura akrab. Papaku nggak mati. Dia pengen nipu keluarga kita, armada dan uangnya. Ngibul aja. Nggak mungkin. Xiao Feng bukan orang kayak gitu. Iya. Kita kan dari armada keluarga Tirta. Pasti nggak mungkin penipu. Mikir yang benar. Hari ini kan ada acara kerjasama dengan Long Yun. Dia sengaja pilih waktu ini buat bikin rusuh. Maksudnya mau bikin nama armada keluarga Tirta hancur berantakan, ya? Armada keluarga Tirta kan jerih payah Mas Tirta. Xiao Feng. Sekarang lagi kesempatan emas buat armada keluarga Tirta berkembang. Urusanmu itu. Gimana kalau ditunda dulu? Soalnya, kan kamu juga nggak mau jerih payah Mas Tirta jadi sia-sia, kan? Bukan aku yang cari masalah. Ini mereka. Demi keuntungan. Nggak peduli nasib Mas Tirta. Semua yang kulakukan ini. Karena terpaksa. Cukup, Bima. Ini menyangkut kepentingan kita semua. Apa kamu mau membuat kita semua kehilangan kelayakan kerjasama? Orang ini bagaimana sih? Kok bisa melakukan hal seperti ini? Benar-benar. Kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan merusak pesta kerja sama kami. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Betul. Berdandan seperti ini datang ke pesta kami. Kurasa, ini sengaja mau merusak. Sekarang, hanya ada satu jalan untukmu. Serahkan semua uang dan sumber daya. Atau minggat dari sini. Apa hakmu? Sudah kukatakan, kesempatan untuk bekerja sama dengan Long Yun adalah pemberianku, asal aku mau. Kapan saja bisa kucabut kembali. Kamu ngomong kosong apa? Apa hakmu?
Kamu cuma mengandalkan sumber daya ayahku untuk terhubung dengan Bapak Sheng. Kalau bukan karena ayahku, kamu bukan apa-apa. Apa hakmu menyebut Mas Tirta? Kamu ini, sayang, keluarga kami sudah memeliharamu bertahun-tahun dengan sia-sia, kamu berani main tangan? Main tangan saja sudah ringan. Hari ini, kalian bertiga. Jangan harap bisa pergi. Kamu cuma seorang supir keluarga Ye. Untuk menipu uang, meninggalkan istri dan anak, tanpa memilih cara, kamu benar-benar pikir akan ada yang membantumu. Kalian semua lihat kan, pria inilah. Dia yang membuat perut Farah jadi buncit. Tapi dia nggak mau tanggung jawab. Satu sisi maksa kami cerai, sisi lain mau minta kembali mas kawinnya. Dan lagi, dia juga telepon mengancam kami. Menyuruh kami jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, 1 sen pun enggak akan dia tinggalkan untuk kami. Seorang pria dewasa yang sehat walafiat, kok bisa melakukan hal meninggalkan istri dan anak? Belum lagi, setelah ketahuan, dia malah berusaha merusak acara kerja sama kita. Menurutku, dia sengaja datang buat bikin rusuh. Iya nih, kok bisa sih? Keterlaluan banget. Dasar orang tak tahu malu. Beneran deh. Orang macam apa sih? Sekarang semua orang sudah melihat wajah aslimu. Kamu masih enggak mau mengaku salah. Mau aku mengaku salah? Kalian pantas enggak sih? Kasihan kakakku Tirta menganggapmu sebagai saudara. Buta matanya. Farah ini kan sedang mengandung anakmu. Nanti kalau Tirta pulang, aku akan suruh dia putus hubungan denganmu. Nanti kalau Mas Tirta pulang. Mas Tirta sudah meninggal. Kalau tidak percaya, kalian telepon sekarang juga. Jangan main-main lagi, kami sudah menelepon ayah kami. Oh ya, kalau begitu, coba kamu hubungi lagi. Sekarang, bisa tidak? Aku akan membuatmu mati dengan jelas. Ayo kita serang bersama. Ayah tidak mengangkat. Tirta mana? Kakakku terus sibuk. Katakan. Apa ini ulahmu? Kenyataannya, sudah kujelaskan dengan jelas. Kalian sendiri yang tidak percaya. Aku tahu, pasti kamu, yang menjebak ayahku, sampai dia hilang kontak. Aku tahu. Pasti Tirta menggagalkan rencanamu mencuri sumber daya keluarga kami. Jadi kamu menculiknya, benar kan? Sia-sia aku dan Mas Tirta khawatir kalian cemas. Jadi menyembunyikan kenyataan. Tapi kalian sekarang, malah menuduhku balik, menyalahkanku. Jangan banyak omong, cepat lepaskan ayahku, atau aku akan laporkan ke polisi sekarang. Cahya? Mbak Yulia, penculikan itu bukan main-main. Iya, kalau ada kesalahpahaman, dibicarakan saja. Kesalahpahaman? Kemarin aku baru selesai telepon kakakku. Langsung setelah itu, dia pergi menemui kakakku. Hanya dalam waktu sehari, kakakku langsung hilang kontak. Meski bukan dia yang menculik, dia pasti terlibat. Kenyataannya sudah sangat jelas. Kamu masih mau ngotot? Berhenti berakting. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Cepat lepaskan ayahku, bawa dia kembali menemui kami. Betul. Cepat kamu keluarkan Tirta. Aku buat kamu hari ini tidak bisa keluar dari pesta ini. Iya. Cepat lepaskan ayahku. Cepat keluarkan. Cepat lepaskan orangnya. Keluarkan. Suruh Mas Tirta keluar. Kalian yakin? Cepat dong. Baiklah. Foto almarhum Mas Tirta dan peti matinya ada di depan mata. Kalian buta tidak melihatnya. Foto almarhum Mas Tirta. Peti matinya ada di depan mata. Kalian buta, nggak lihat? Mas Tirta. Beneran bukan, Mas Tirta? Udah, ini bukan tempat untuk meratap. Mau nangis, keluar. Sekarang di sini pura-pura sedih. Biasanya juga nggak pernah kalian datang bawa bantuan. Apa kata ibumu tadi masuk akal? Udah, jangan pura-pura. Cepat pergi, jangan ganggu kerja sama kami dengan Long Yun. Kamu kan cuma pengen uang mahar? Nanti kalau kerja sama sudah jadi, dikasih, selesai. Duit, duit, duit. Otakmu cuma dipenuhi uang. Kalian berdua, apa pernah peduli dengan nyawa Mas Tirta? Baik. Bahkan kalau Tirta benar-benar celaka, kenapa kamu baru hari ini mau kasih tahu kami yang sebenarnya? Kurasa kamu dari awal nggak berniat nyelamatin dia,
Kamu minta duit dari kami cuma buat diri kamu sendiri. Dari awal aku sudah jelasin dengan jelas. Kalianlah yang memutuskan telepon Dr. Chen. Kalian juga yang mengubur jalan hidup Mas Tirta. Baik, baik, baik. Kami yang bunuh papa. Oke, cukup. Mau akting pulang ke rumah, boleh nggak? Kalau nggak bisa, aku kasih kamu penghargaan. Dasar kurang ajar. Kamu demi keuntungan ngabaikan keluarga, bunuh ayah kandung. Kamu nggak merasa bersalah pada arwah Mas Tirta, dan kalian juga. Sungguh tak tahu malu. Aku ingatkan kamu, kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, mengacaukan pesta, aku laporkan ke polisi. Jangan, kan satu keluarga, ngapain sampai seperti ini? Xiao Feng. Farah. Kita bicara baik-baik, ya. Sampai saat ini, aku cuma kasih kalian dua pilihan. Sekarang langsung berlutut. Minta maaf kepada almarhum Mas Tirta. Atau, aku tarik kembali semua sumber daya kalian. Mau nakutin siapa? Siapa tahu di dalam peti mati ini ada apa? Mungkin saja isinya tikus busuk, cari mati. Cahya. Kamu mau apa? Cahya cuma membongkar tipu muslihatmu, kan? Masa? Kamu mau bunuh saksi? Aku pukul dia itu sudah ringan. Kalau dia bukan anak Mas Tirta, dia udah mati dipukuli. Walaupun ayahku sebelumnya berbohong padaku, meninggal di rumah sakit Jinghai, tapi sudah sekian lama, kami sebagai keluarga inti kenapa sama sekali tidak dapat kabar? Kamu yang cuma orang luar saja sudah tahu, masa kami bisa tidak tahu? Itu karena saat dirawat, Mas Tirta masih memikirkan kalian, takut kalian khawatir, jadi cuma menyimpan nomor teleponku saja. Lalu catatan rawat inapnya? Coba tunjukkan. Kamu masih berani bicara. Sudah kamu sobek. Cukup, Bima. Kalau tidak bisa kasih bukti, pergilah dengan baik-baik dari pesta ini. Jangan ganggu kerja sama kami dengan Naga Perkasa. Sudah aku bilang. Kontrak armada itu, aku yang kasih. Selama aku tidak setuju, kontrak ini tidak bisa ditandatangani. Kamu pura-pura apa sih? Besar mulut. Aku juga bisa bilang aku pemegang saham Naga Perkasa. Bima bicara benar. Waktu itu grup Naga Perkasa datang cari armada. Kami semua lihat. Betul. Aku waktu itu juga kaget. Bagus juga kau, Bima. Sudah mulai memecah belah armada keluarga Tirta kami, ya? Kakakku tidak ada, langsung kamu berontak, ya? Benar-benar tidak anggap aku orang. Kamu siapa? Di hatiku, hanya akui Mas Tirta, bukan kamu. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting ya? Sampai tidak mau mengakuiku, bukannya cuma anjing terlantar dari grup Naga Perkasa. Cuma bertarung mati-matian saja. Siapa bilang dia diusir dari grup Naga Perkasa? Halo, Ibu Direktur Sheng. Halo, Ibu Direktur Sheng. Maaf, Bapak Bima. Ini kelalaian saya. Saya akan segera menyuruh orang mengusir mereka keluar. Kebetulan lewat kejadian ini, saya bisa melihat sifat asli mereka. Sekaligus membuat mereka menyadari kenyataan. Ibu Direktur Sheng, kerja sama Anda dengan Bima semuanya mencuri dari keluarga Yesaya. Cepat usir dia, agar dia tidak merusak reputasi perusahaan. Kamu masih berani melawan Bapak Bima? Siapa yang memberitahumu kalau Bapak Bima menggunakan sumber daya keluarga Y untuk bekerja sama dengan saya? Yang Ibu Direktur Sheng kami lihat adalah kemampuan Bapak Bima sendiri. Walaupun dia punya kemampuan, dia terus bilang kakakku sudah meninggal. Orang seperti ini yang menyebarkan rumor dan onar. Apakah Naga Perkasa yakin mau menahannya? Betul. Orang hina seperti dia seharusnya dilaporkan ke polisi dan ditangkap, dihukum seumur hidup. Ya, Ibu Direktur Sheng. Jika Anda menyelidiki masalah ini dengan jelas, Anda pasti akan berada di pihak kami. Kebetulan, baru saja. Saya kebetulan telah menyelidiki seluruh rangkaian kejadian ini dengan jelas. Telepon dari rumah sakit. Segera juga akan menelepon keluarga. Dengar itu? Kebenaran akan segera diumumkan. Kebohonganmu juga akan terbongkar. Oh ya, kuharap setelah kamu menerima telepon ini, jangan menyesal. Menyesal. Seumur hidupku, hal yang paling tidak mungkin kulakukan adalah menyesali dirimu. Bagus. Tapi, apapun yang terjadi nanti, jangan sampai kau memohon padaku. Memohon? Memang keras kepala sekali ya. Tenang saja. Seumur hidupku, aku takkan pernah memohon padamu.
Kau tunggu saja diusir Direktur Sheng dari Long Yun. Dicaci maki semua orang. Permisi, apakah ini keluarga dari Tirta? Saya ada laporan kematian, perlu saya kirimkan? Tunggu. Anda bilang tadi laporan kematian siapa? Almarhum bernama Tirta. Anda tidak kenal? Pasti ada kesalahan. Kakakku jelas-jelas hidup dengan baik. Ibu Ye, rumah sakit kami tidak mungkin salah. Almarhum Tirta, 43 tahun, adalah ketua armada keluarga Tirta. Dia juga punya istri bernama Yulia. Bagaimana mungkin? Sayangnya pasien melewatkan waktu perawatan terbaik. Kalau tidak, bisa diselamatkan. Sebentar lagi saya akan surat kematian kirimkan padamu. Ini bagaimana? Kok bisa begini? Benar-benar sudah meninggal? Kau bohong, pasti ini. Aktor yang kau sewa. Benar, kan? Ayahku pasti baik-baik saja. Pasti ini aktor lain. Cepat katakan. Apa kau berbohong? Suamiku sama sekali tidak apa-apa. Masih tidak percaya? Hari ini akan kuperlihatkan pada kalian. Di dalam peti mati ini, siapa sebenarnya? Aku. Itu kamu, ya? Sayang. Bangun dong, sayang. Kami kehilangan kamu. Bagaimana kami bisa hidup? Tidak mungkin. Mustahil. Ayahku mana mungkin. Sekarang percaya? Pasti kamu. Sengaja tidak menolong. Iya, kan? Kamu pikir baik-baik. Sebenarnya siapa yang menunda pengobatan Mas Tirta? Baik. Anda tenang saja. Saya pasti akan mengumpulkan uangnya untuk Anda. Anda harus percaya pada saya. Oke. Kamu Bima, yang menyewa dokter ini, ya? Sekarang saya dengan tegas memberitahu kamu. Operasi ini tidak akan kami lakukan. Saya yang menunda pengobatan kakak saya. Ternyata kamu tidak berbohong. Saya yang mendatangkan malapetaka sendiri. Kalau begitu, BMW-ku itu ditukar dengan nyawa ayahku. Apa yang sudah kulakukan ini? Pak Ye. Kamu meninggalkan kami, anak yatim dan janda. Kamu mau kami hidup bagaimana nanti? Mbak Yulia. Keluarga Tirta ini benar-benar bukan orang baik. Ini adalah tiang keluarga penopang utama. Uang ini saja tidak mau dikeluarkan. Benar-benar tidak manusiawi. Betul. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Bima, aku mohon padamu, kamu bisa melakukan segalanya. Aku mohon padamu, tolong selamatkan lagi kakakku. Boleh tidak? Sudah terlambat, Mas Tirta sudah meninggal. Dari tadi ngapain aja? Sekarang kamu baru tahu menangis. Dan kalian juga. Kalian tahu tidak? Sebelum meninggal, Mas Tirta terus menyebut-nyebut nama kalian, mengkhawatirkan kalian, kehidupan kalian nanti. Kalian memperlakukannya seperti ini, kalianlah dengan tangan sendiri, mengubur jalan hidupnya. Yulia, saat Mas Tirta masih ada, sudah berapa banyak yang dia berikan untukmu? Bagaimana kamu tega memutuskan jalan hidupnya? Dan Farah, saat Mas Tirta masih ada, paling menyayangimu, setiap kali pergi mengemudi, selalu tidak bisa melupakanmu. Bagaimana kamu bisa? Ini. Sup tomat telur. 4 lauk, dan 1 sup sudah lengkap. Mari makan. Kak, enak sekali. Masakan yang kamu buat seumur hidupku tidak akan bosan memakannya. Baik. Kamu suka makan, aku akan membuatkannya untukmu seumur hidup. Itu tidak boleh. Dia adalah suami ibuku. Kamu seperti ini, agak keterlaluan. Aku tidak peduli. Kak, lain kali aku mau makan ikan asam pedas. Tidak masalah. Aku mau makan daging merah. Ayah siap. Lihat kedua anak ini. Masih seperti belum dewasa. Kalian suka makan apa? Aku akan membuatkan apa yang kalian suka.
Sejak kecil aku dan kakakku saling bergantung. Dialah yang membesarkanku. Aku tidak bisa kehilanganmu. Bima, aku mohon padamu. Kamu pasti punya cara. Untuk menyelamatkan suamiku, aku mohon. Tolong selamatkan dia. Aku sudah coba segala cara. Aku sudah menghubungi Dokter Dog sejak lama, tapi kalian sendiri yang memutuskan teleponnya, menolak pengobatan. Apalagi yang bisa kulakukan? Bima, aku mohon. Tolong selamatkan kakakku lagi. Tolong bantu aku menyelamatkan kakakku untuk terakhir kali. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dulu aku minta kalian untuk mas kawin. Kalian malah memberikannya padanya. Aku minta gaji di muka di Longyun. Kalian juga yang menghalang-halangi. Bagaimanapun aku jelaskan, kalian tidak pernah mendengarkan. Aku harus bagaimana lagi? Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi. Meskipun hari ini kalian sangat menyesal, dia tidak akan kembali. Pak Sheng, masalah yang ingin ku selesaikan sudah selesai. Mari kita lanjutkan pestanya. Sedangkan untuk mereka, aku sudah berbuat lebih dari cukup. Ini juga bisa dianggap tak menyia-nyiakan arwah Mas Tirta. Semua ini akibat perbuatanku sendiri. Cahya. Ayahmu sudah tiada. Armada keluarga Tirta juga sudah bubar. Kehidupan keluarga kita ke depannya bagaimana ini? Paman Bima, kami kali ini benar-benar salah. Tolong lihatlah atas nama ayahku, maafkanlah kami. Iya, Bima. Kami menyesal. Kami seharusnya tidak. Memukuli dan memarahimu. Serta memfitnahmu. Kami benar-benar tahu salah kami. Benar-benar tahu salah. Kalian mungkin bukan tahu salah, tapi khawatir kehidupan ke depan tidak bisa dijalani. Bagaimanapun juga, kita tetap satu keluarga, bukan? Setidaknya lihatlah jasa Tirta di masa lalu. Kamu tidak bisa tidak peduli pada kami, bukan? Aku mohon padamu, Paman. Aku ke depannya akan sepenuhnya mendengarmu. Keluarga Tirta kami ke depan sepenuhnya bergantung padamu. Mohon padaku? Awalnya aku bisa melihat atas nama Mas Tirta, tidak mempermasalahkan kalian. Tapi kalian berkali-kali menginjak-injak hubunganku dengan Mas Tirta. Terutama kamu. Membalikan fakta. Kamulah yang membunuh Tirta. Aku. Dan aku perlu mengingatkan kalian. Sebelumnya adalah kalian yang memutuskan hubungan denganku. Hubungan kita sudah putus total. Bukan aku yang kejam, tapi kalian yang memaksaku. Hancur. Semuanya hancur. Bima. Aku masih mengandung anakmu, loh. Bukannya kamu bilang akan menggugurkannya? Aku akan melahirkannya. Kita besarkan bersama, ya? Anakku. Anak. Mas Tirta. Teman-teman kita dulu, sekarang sudah bergabung dengan grup Naga Perkasa, dan mereka juga sudah mendapat status karyawan tetap. Tenang saja. Sayangnya, aku masih sangat merindukan masa-masa kita berdua menyetir truk bersama, waktu itu. Tenang, Mas Tirta. Nanti aku akan sering datang menjengukmu. Kamu istirahat yang cukup.
Nak, lihat. Di sini masih ada setengah potong kue. Nak, cepat makan. Sudah lama sekali aku tidak makan makanan seenak ini. Dulu, Saat Bima masih ada, Kita hidup berkecukupan. Tak disangka sekarang. ini juga akibat perbuatan kita sendiri. sayang, baik ya. Kita tunggu papa pulang, baru makan bersama, oke? Meskipun aku sudah bercerai dengan Farah, tapi dia juga sudah menerima akibatnya. Di sisa hidupku nanti, aku akan menepati janji kita. Merawatnya dengan baik. Altar cinta akhirnya menjadi reruntuhan kenangan. Tanda yang dibangun dengan sumpah pun akhirnya butuh tekad saling menjaga untuk diandalkan.